begini Pak, kalau untuk orang kerasukan doa apa yang harus kita baca untuk Katolik? Aduh, saya tidak tahu ya. Ya, kalau di Katolik ada doa-doa doa-doa yang dihafal ya, itu di Katolik ya. Tapi saya Protestan, kalau kebiasaan Katolik saya tidak tahu ya, tidak bisa. Nanti bisa ditanyakan kepada yang Katolik atau kepada Romo. Tapi kami sebagai orang Kristen ya, kalau kerasukan gitu ya, itu ya dari Alkitab saja. Kalau Yesus tuh menyembuhkan orang sakit kan mengusir ya, mengusir penyakit. Kalau ada orang kerasukan setan ya diusir setannya atau roh jahatnya itu gitu ya. Kesaksian Alkitab itu dapat kita ikuti ya. Jadi kalau zaman sekarang ada orang yang kerasukan roh jahat atau ya kita usir ya, bahwa tapi mengusirnya bukan kita sendiri yang mengusir, tapi kita mengatasnamakan Tuhan. Jadi contoh misalnya begini, dalam nama Yesus, roh jahat yang ada pada orang ini ya, sebut namanya ya, saya perintahkan untuk keluar begitu ya. Jadi pakai dalam nama Yesus gitu ya, dalam nama Yesus. Roh jahat atau setan yang mengganggu, yang merasuki orang si A ini, saya perintahkan untuk keluar dalam nama Yesus gitu ya. Itu ucapan yang sering dikatakan ya, bukan ada kata-kata lain yang nggak apa-apa, tapi semacam itu ya, pakai kata-kata dalam nama Yesus, artinya yang mengusir itu bukan kita, tapi Yesus gitu loh. Yesuslah kita, atas nama Yesus, dalam nama Yesus itu atas nama Yesus gitu. Contohnya begini ya, kalau kita mau mengusir PKL, dagang kaki lima gitu ya, di pinggir jalan karena mengganggu ya, kalau saya usir mungkin dia tak akan melawan siapa lu gitu ya, malah gitu. Tapi kalau saya megang surat kuasa dari Pak Bupati atau Wali Kota, saya tunjukkan kepada pedagang kaki lima tersebut ya, terus saya katakan, ini menurut Pak Bupati kamu harus pindah, harus tinggalkan tempat ini lah. Orang itu akan nurut ya. Kalau ngelawan saya berarti sama saya ngelawan bupati atau wali kota begitu. Sehingga dia nurut gitu ya. Lah begitu juga kalau kita berkata dalam nama Yesus, itu berarti kita memakai kuasa Yesus gitu, kuasa Yesus untuk mengusir roh jahat tersebut gitu. Lah kalau roh jahat itu tidak mau ya, atau melawan ya, berarti yang dilawan bukan diri kita, tapi yang dilawan adalah Yesus gitu. Lah untuk itu kita harus sungguh-sungguh beriman ya. Kalau kita nggak beriman, kita nggak diberi kuasa oleh Yesus gitu. Kita tidak mendapat kuasa Yesus gitu. Itu contohnya di Kisah Para Rasul, anak-anak Skewa itu ya. Anak-anak Skewa itu kelawan roh jahat, tapi atas nama dia sendiri ya, akhirnya malah dia yang diserang oleh roh jahat itu dan dapat dikalahkan mereka gitu ya. Karena mereka tidak percaya Yesus, anak-anak Skewa itu gitu. Jadi kita harus punya iman pada Yesus dulu, baru kita bisa mengusir roh jahat itu. Dan roh jahat itu tidak ada yang bisa ngelawan Yesus, tidak akan menang ngelawan Yesus gitu. Karena Yesus itu adalah roh Allah sendiri. Tidak ada yang bisa melawan dia. Gitu. Kita harus memiliki, kalau kita beriman pada Yesus itu berarti kita memiliki Roh Kudus ya, kita memiliki Roh Yesus itu sendiri, yaitu
Roh Kudus, sehingga roh kita dua, ya, ada roh kita sendiri dan ada roh Allah atau roh Yesus gitu. Lah baru kita bisa mengusir roh jahat itu gitu. Oke, terima kasih.